kita dasar kita memanggil Pak Gibran itu kan sudah clear dari temuan yang kita buat, lalu dari hasil klarifikasi yang kemarin kita ngundang beberapa artis dari Partai PAN, itu kan kita mengacu dari situ, makanya kita perlu memerlukan memang klarifikasi dari Pak Gibran, apakah memang benar atau tidaknya. Berarti temuan itu dari klarifikasi sejumlah kader PAN begitu ya Pak? Iya, iya. Perludem menilai Bawaslu bisa membuktikan adanya pelanggaran kampanye dengan memeriksa sumber dana dari pembelian susu yang dibagi-bagikan Gibran saat CFD. Satgas melakukan penindakan terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu termasuk juga pelanggaran kampanye. Pembagian susu di Car Free Day itu pertama apakah itu dilaporkan dalam laporan dana kampanye atau berikutnya juga besarannya sesuai dengan angka maksimal yang diatur dalam PKPU. Nah, setidaknya Bawaslu bisa masuk dari dua hal ini. Nah, yang berikutnya adalah pihak-pihak yang dipanggil tentu harusnya bisa hadir untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelum memeriksa Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat memeriksa politisi Partai Amanat Nasional seperti Zita Anjani, Pasha, dan Uya Kuya pada 21 Desember 2023 terkait kegiatan bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran dalam Car Free Day. Larangan untuk melakukan kegiatan politik seperti berkampanye saat Car Free Day telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait pemeriksaan calon wakil presiden nomor urut 2 di Bawaslu soal bagi-bagi susu di Car Free Day, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Valentina Sitorus. Selamat petang, Valen. Apa yang didalami Bawaslu dari klarifikasi perdana ke calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakebuming Raka hari ini, Valen? Ya, Ibrahim dan juga saudara, jadi tadi yang didalami oleh Bawaslu Jakarta Pusat ini adalah terkait dengan bagaimana penerapan dari aturan Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 bab 5 pasal 7 terkait dengan bagaimana ketika hari bebas kendaraan bermotor ini siapapun ini tidak boleh atau lepas kegiatan berpolitik atau hasutan. Nah, inilah kemudian yang didalami dari Bawaslu Jakarta Pusat kepada Gibran Rakebuming Raka calon wakil presiden nomor urut 2 berkaitan dengan kegiatan bagi-bagi susu di Car Free Day di kawasan Tamrin pada 3 Desember lalu yang kemudian menjadi polemik. Kemudian kami tadi juga sempat menanyakan kepada Bawaslu bagaimana dengan klarifikasi yang kemudian sudah dilakukan oleh sejumlah pihak termasuk juga hari ini terhadap Gibran. Ya, hingga hari ini, hingga detik ini maksud kami Bawaslu ini masih merampungkan hasil kajian atau merumuskan hasil kajian terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan, kemudian juga akan melakukan konferensi pers keputusannya hari ini, tapi pada nanti malam, entah itu jam berapa nanti kami akan konfirmasi lagi. Nah, kemudian juga tadi kepada Gibran Rakebuming Raka kami juga menegaskan apa kemudian yang menjadi temuan baru seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Bawaslu Jakarta Pusat saat undangan pemeriksaannya ini dilayangkan terhadap dirinya. Gibran tadi juga sudah menyebutkan bahwa tidak ada temuan baru. Artinya dengan kasus yang sebelumnya memang sudah disebutkan oleh Bawaslu Pusat, Bawaslu Republik Indonesia dengan kasus yang sama terkait adanya dugaan pelanggaran bagi-bagi susu ini tidak ada temuan baru. Artinya kalau misalnya dalam temuan yang disampaikan oleh Bawaslu Pusat saat itu Bawaslu Pusat menyampaikan bahwa tidak ada pelanggaran pidana terkait hal itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengapa dengan kasus yang sama saat ini Bawaslu Jakarta Pusat ini melakukan pemanggilan lagi klarifikasi begitu. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sanksi apabila nanti ditemukan adanya pelanggaran ataupun tidak yang dilakukan oleh Gibran Rakebuming Raka. Ini yang pasti tidak ada sanksi yang bisa diberlakukan karena sifatnya yang bisa dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat ini bersifat rekomendasi. Artinya kalau ada pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat ini melakukan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta karena saat itu diduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran Rakebuming Raka ini ada di kawasan DKI Jakarta begitu. Nah, sampai saat ini kami belum mengetahui dan belum mendapatkan hasil kajian yang saat ini sedang dirumuskan oleh Bawaslu, tapi nanti yang jelas kita nantikan bagaimana putusan daripada sejumlah klarifikasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Terakhir adalah hari ini Gibran Rakebuming Raka dan sebelumnya juga sudah dilakukan kepada sejumlah politisi dari Partai PAN, Zita Anjani, kemudian juga ada Surya Utama atau Uya Kuya dan juga Sigit Purnomo atau Pasha Ungu. Ibrahim. Terima kasih Valentina Sitorus untuk laporan Anda langsung dari Bawaslu Jakarta Pusat.